Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Senin tanggal 8 September 2025. Puji Tuhan kita masih dapat berjumpa kembali. Renungan hari ini berjudul Skala Dekapolis atau Dunia. Firman Tuhan kami ambil dari Injil Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi ia berkata, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Ada sebuah kisah tentang seorang yang kerasukan roh-roh jahat. Tidak seorang pun yang dapat mengikatnya. Ia berkeliaran di pekuburan sambil memukul dirinya dengan batu. Namun, kisah sedihnya berakhir dengan sukacita ketika orang ini dilepaskan oleh Yesus dari segala ikatan roh jahat. Ia meminta kepada Yesus agar ia diperkenankan menyertai Yesus kemanapun ia melayani. Namun, Yesus menolak dan menyuruhnya untuk pulang ke kampung halamannya, Dekapolis, dan menyaksikan tentang perbuatan Tuhan atas hidupnya. Semua orang yang mengenali dirinya menjadi heran. Pernahkah kita berpikir, mengapa Yesus menolak permintaan orang ini? Sedangkan ke-12 murid Yesus tidak pernah meminta atau menawarkan diri mereka. Namun mereka dipanggil olehnya untuk menjadi pengikut Yesus. Di kisah selanjutnya, orang ini dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi wilayah Dekapolis dan membuat banyak orang menjadi heran. Sementara itu, murid-murid Yesus pun menjadi rasul-rasul yang dipakai secara luar biasa berskala dunia. Jadi, sekalipun ada perbedaan dalam cara Tuhan memanggil dan memakai hidup mereka, namun kedua perbedaan ini menghasilkan akibat yang sama, yaitu baik orang ini maupun murid-murid Yesus telah menjadi alat Tuhan yang berguna. Mengapa? Karena ia mendapati kualitas ketaatan yang sama dari mereka. Markus 5 ayat yang ke-20 mengatakan, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Alhasil, semua orang terkagum-kagum akan karya Tuhan dalam hidupnya. Demikian pula Simon dan Andreas ketika menanggapi panggilan Yesus. Mereka segera meninggalkan pekerjaan mereka dan mengikuti Dia. Jadi, apakah panggilan kita hanyalah berskala wilayah Dekapolis ataupun berskala dunia seperti rasul-rasul Yesus? Hanya ketaatan yang Yesus kehendaki dari kita sebagai landasan utama panggilannya dalam hidup kita. Pelayanan kita boleh berbeda. Besarnya wilayah pelayanan yang dipercayakan Tuhan tidaklah sama satu sama lain. Namun hanya sebuah ketaatan yang Tuhan minta. Apapun panggilan kita saat ini, dari yang kecil sampai yang besar,
dari skala biasa ataupun berskala luar biasa, itu adalah urusan Tuhan. Jalankanlah panggilan kita dalam kesetiaan dan ketaatan yang penuh. Ini adalah urusan kita di hadapan Tuhan. Ingatlah perkataan Paulus di hadapan Raja Agripa. Kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Mari, warnai panggilan kita dengan ketaatan kita yang semakin berkualitas tinggi di hadapannya. Kata-kata bijak. Ketaatan terhadap panggilan dari Tuhan merupakan hal yang pertama yang harus diputuskan oleh setiap anak Tuhan. Bapak Ibu, mari tundukkan kepala kita untuk berdoa. Tuhan, tolong aku agar tidak melihat besarnya pelayanan, tetapi ajarilah aku untuk selalu taat kepada panggilan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.